Baiklah, kita sudah sampai di penghujung pelatihan ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin memastikan satu hal sederhana, apakah ada pertanyaan sejauh ini? Apakah sudah cukup jelas bagaimana logika dan visualisasi bekerja dalam menyusun pesan? Mari kita ambil jeda sejenak untuk merenungkan apa yang sudah kita pelajari. Di modul 1, Anda belajar bagaimana menyusun pesan secara logis dan sistematis menggunakan the taxonomy table. Anda memahami bagaimana factual, conceptual, dan procedural knowledge membentuk dasar berpikir dalam public speaking. Lalu di modul 2, Anda belajar bagaimana mengubah logika itu menjadi visual yang dapat dilihat dan dibayangkan melalui bentuk, ukuran, warna, dan detail yang membangkitkan imajinasi audiens. Sekarang, kita akan melangkah ke tahap berikutnya karena sebuah pesan yang hanya logis dan visual belum tentu menyentuh hati. Audiens bisa paham, tetapi belum tentu tergerak. Disinilah peran emosi dimulai. Emosi adalah jembatan antara kata dan makna, antara informasi dan inspirasi. Sebagai seorang public speaker, tugas Anda bukan hanya membuat audiens paham, tetapi juga membuat mereka merasakan. Dan untuk melakukannya, Anda perlu memahami bagaimana menambahkan emosi ke dalam setiap logika dan visualisasi yang telah Anda bangun. Jadi, setelah Anda menguasai apa yang ingin Anda sampaikan dalam kurung modul 1 dan bagaimana cara membuatnya terlihat dalam kurung modul 2, sekarang kita akan belajar bagaimana membuatnya terasa. Selamat datang di modul 3 Emotions in Public Speaking. Why adding emotion in storytelling? Ketika Anda berbicara di depan audiens, Anda tidak hanya sedang menyampaikan informasi, Anda sedang membawa mereka dalam sebuah perjalanan. Dan dalam setiap perjalanan yang berkesan, yang membuat orang mengingatnya bukanlah data, melainkan perasaan yang mereka alami selama perjalanan itu. Itulah mengapa emosi menjadi elemen yang sangat penting dalam storytelling. Karena emosi adalah bahasa yang dipahami oleh semua orang tanpa perlu diterjemahkan. Logika membuat orang mengerti, visual membuat orang melihat, tetapi emosi membuat orang merasakan dan terhubung. Penelitian menunjukkan bahwa otak manusia memproses informasi emosional lebih cepat dan lebih kuat dibandingkan data rasional. Ketika sebuah cerita menyentuh emosi, entah itu rasa kagum, haru, tawa, atau empati, otak melepaskan hormon seperti dopamin dan oksitosin yang memperkuat ingatan, perhatian, dan keterlibatan. Dengan kata lain, people may forget what you said, but they will never forget how you made them feel. Ketika Anda menambahkan emosi dalam storytelling, Anda tidak lagi hanya berbicara kepada kepala audiens, tetapi juga menyentuh hati mereka. Cerita Anda menjadi lebih hidup, lebih autentik, dan lebih bermakna. Sebagai seorang public speaker, menambahkan emosi bukan berarti Anda harus menjadi dramatis, tetapi berarti Anda menjadi manusia. Anda menunjukkan kejujuran, pengalaman, dan nilai yang ada di balik pesan Anda. Karena pada akhirnya, tujuan dari storytelling bukan hanya agar audiens tahu, tetapi agar mereka terinspirasi dan bergerak. Emosi dalam public speaking tidak muncul begitu saja. Ia tidak diciptakan secara artifisial, tetapi ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang memiliki cerita tentang perjuangan, keberhasilan, kehilangan, kebahagiaan, dan momen-momen kecil yang membentuk siapa diri kita hari ini. Cerita-cerita sederhana inilah yang menjadi sumber emosi paling otentik. Dan menariknya, Anda tidak perlu menjadi seorang tokoh besar untuk memilikinya. Cukup lihat kembali kehidupan Anda sendiri atau kehidupan orang-orang di sekitar Anda. Karena emosi lahir dari pengalaman. Dan pengalaman adalah jembatan paling kuat antara pembicara dan audiens. Ketika Anda membagikan cerita dari kehidupan nyata, baik milik Anda maupun orang lain, Anda tidak sedang bercerita tentang diri sendiri, tetapi sedang menghubungkan pengalaman itu dengan makna yang lebih besar.
Disinilah The Taxonomy Table membantu Anda bisa menghubungkan cerita emosional itu dengan knowledge dimensions agar emosi yang disampaikan tetap memiliki arah dan makna yang jelas. Misalnya, sebuah cerita tentang keteguhan hati bisa dikaitkan dengan conceptual knowledge prinsip atau nilai yang melandasinya. Cerita tentang sebuah alat sederhana seperti kompas atau gear bisa dikaitkan dengan factual knowledge objek yang konkret namun bermakna simbolis. Cerita tentang proses perjuangan bisa dikaitkan dengan procedural knowledge tahapan usaha yang dilakukan seseorang. Dengan cara ini, emosi tidak berdiri sendiri, tetapi terhubung dengan struktur pengetahuan yang Anda sampaikan. Stories touch hearts. Knowledge shapes understanding. But when you combine both, you inspire transformation. Jadi, saat Anda ingin menambahkan emosi dalam presentasi Anda, mulailah dari tempat yang paling dekat kehidupan sehari-hari Anda. Karena di sanalah cerita paling jujur dan paling menyentuh hati lahir. Setiap cerita yang Anda bawakan memiliki denyutnya sendiri, dan denyut itu berasal dari emosi yang Anda masukkan ke dalam cerita. Berikut adalah beberapa emosi dasar yang bisa Anda gunakan untuk memperkuat pesan Anda. Happy, bahagia, gunakan ketika Anda ingin menumbuhkan semangat kebersamaan yang membuat audiens merasa ringan dan terhubung. Sad, sedih, membangkitkan empati, simpati, dan refleksi. Cocok untuk cerita yang menyentuh nilai kemanusiaan atau kehilangan. Angry, marah, gunakan dengan hati-hati. Emosi ini efektif untuk menunjukkan ketegasan terhadap ketidakadilan atau perubahan. Surprised, terkejut, membangkitkan rasa ingin tahu dan menjaga perhatian audiens. Cocok untuk membuka atau mengakhiri cerita dengan twist. Syarat takut, menghadirkan ketegangan dan kesadaran akan risiko. Efektif untuk mendorong kewaspadaan atau perubahan perilaku. Disgusted, jijik atau muak, membangkitkan penolakan terhadap sesuatu yang salah atau tidak etis. Cocok untuk menyampaikan pesan moral atau kesadaran sosial. Excited, bersemangat, membangun energi positif dan motivasi. Gunakan untuk menginspirasi atau mengajak audiens bertindak. Nervous, gugup, menunjukkan kerentanan dan sisi manusiawi. Ketika pembicara mengaku gugup, audiens justru merasa dekat dan empatik. Calm, tenang, memberi keseimbangan dan rasa percaya. Gunakan untuk menutup presentasi dengan rasa damai dan reflektif. Setiap emosi memiliki peran dan fungsi yang unik dalam storytelling. Ketika digunakan dengan tepat, emosi-emosi ini menjadi warna dalam lukisan cerita Anda. Logika memberi struktur, visual memberi bentuk, dan emosi memberi kehidupan. Jadi, jangan takut bermain dengan perasaan. Karena the best stories don't just inform, they make people feel. Latihan menggabungkan emosi dalam pesan Anda. Sekarang, setelah Anda memahami bagaimana emosi bekerja dalam storytelling, saatnya untuk berlatih. Karena emosi tidak cukup hanya dipahami. Ia harus dilatih dan dialami. Untuk bisa menyentuh hati orang lain, Anda harus terlebih dahulu menyentuh hati Anda sendiri. Dalam latihan ini, Anda akan menggunakan form yang telah disiapkan. Form ini akan membantu Anda menggabungkan 3 hal penting yang sudah kita pelajari sejak awal pelatihan. Topik atau objek dari knowledge dimension. Apa inti pesan yang ingin Anda sampaikan? Target pesan. Sejauh mana Anda ingin audiens berpikir dan memahami cognitive level? Jenis emosi yang akan Anda libatkan. Emosi apa yang paling tepat untuk memperkuat pesan Anda? Apakah kebahagiaan, empati, semangat, ketegasan, atau mungkin ketenangan? Tuliskan secara jujur dan reflektif.
Bayangkan Anda sedang menyiapkan cerita yang akan disampaikan di panggung. Ceritanya bisa berasal dari kehidupan pribadi Anda sendiri, atau dari pengalaman orang lain yang relevan dengan pesan Anda. Tujuan latihan ini adalah melatih kesadaran emosional Anda sebagai pembicara, agar Anda tidak hanya tahu apa yang ingin dikatakan, tetapi juga merasakan apa yang ingin disampaikan. Ketika logika, visual, dan emosi menyatu, pesan Anda tidak hanya terdengar, tetapi menggetarkan hati audiens. Jadi, sekarang ambil form latihan Anda. Tuliskan topik Anda, tentukan pesan yang ingin dicapai, dan pilih emosi yang akan Anda bawa dalam cerita Anda. Karena pada akhirnya, the best speakers don't just deliver a message, they deliver a feeling.